Oke teman-teman, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Surya Mesri dan Investment. Hari ini tanggal 21 Desember 2023 teman-teman. Saya akan membahas market update ya. Sambil hari ini saya bahas juga kenapa banyak saham yang sebenarnya mulai rebound namun kembali turun. Oke baik teman-teman, kita masuk ke bahasan terkait IHSG dulu. Hari ini IHSG-nya masih bergerak dalam rentang sempit ya teman-teman, tembus supportnya ya sedikit, ada support di 7200, closing sebentar ya, supportnya ada, oh ya enggak tembus support ya, ini karena kekecilan tadi nggak bisa lihat. Jadi support dari IHSG di 7200 ya, 7200, dan closingnya dari IHSG ini ternyata di bawah naik bisa di atas 7200. Jadi sementara supportnya dari IHSG ada di 7200, resistan 7227, kemudian 7243 ya teman-teman. Ini kalau kita lihat pergerakan IHSG nih dalam, kita coba lihat dalam 60 menit deh. Apakah ada tarikan dalam 60 menit pergerakan dari IHSG? Kita lihat dulu tanggalnya, ini tanggal 21.20 ya. Jadi IHSG-nya memang tanggal 20 kemarin ya, ini open sempat turun baru closingnya ditarik, tapi tidak begitu maksimal sih, closingnya masih minus ya. Oke, kita cek dulu saham-saham yang menggerakkan indeks ya. Hari ini IHSG-nya memang hanya turun 10 poin. Kita lihat nih, ini adalah saham-saham yang menggerakkan indeks nggak? Ini kalau sekarang sih sudah, kalau di closing ini ada yang agak signifikan ya, yaitu TPIA. Tapi kalau tadi hampir nggak ada. Ya, teman-teman, di sini BCA, BRI hijau tipis ya. BMRI juga. Sorry, ini salah saya. Nah, di sini. Ini ada BCA brand masih pada hijau tapi tipis saja. BRI, BIAN, BMRI, TPIA. Hari ini yang memberi drive lumayan adalah TPIA 3,52. Namun demikian juga yang memberatkan IHSG ada AMMN minus 3%, Astra minus ya. Kemudian BRPT juga masih minus. Selanjutnya udah saya cek, banyak yang turun hari ini teman-teman. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi bursa luar ya teman-teman. Semalam sepertinya bursa luar pada turun ya, tanggal 21. Amerika 1,2, 1,5 dan 1,4. Hari ini Eropanya juga masih merah teman-teman. Baik, kita cek dulu untuk terkait ini ya, indeks penting ya. Kita cek dulu dolar indeksnya, ini masih dalam bentuk yang sama ya, masih cenderung melemah. Kemudian US 10 bond-nya biasanya sama, ini juga sama melemah juga. Kemudian ada VIX. Nah, VIX ini dalam daily. VIX kita cek dulu tanggal 21 mengalami kenaikan. Biasanya kalau mengalami kenaikan, ini biasanya marketnya turun, dan market dari DXY, dari Dow Jones maksud saya, turun ya. Jadi kalau ketika VIX ini naik, kecemasannya meningkat, itu market biasanya merah ya. Ini merah, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500. Kemudian kita lihat komoditi indeksnya, ini kemarin kan ada rebound, ini masih dalam tren rebound sih. Baik, kemudian kita cek dulu sekilas untuk harga komoditasnya teman-teman. Harga komoditas apakah ada yang bergerak signifikan? Kita cek dulu crude oil. Ini crude oil di 74, natural gasnya 2,4
Emas masih di atas 2000 ya, di 2033. Palm oil masih sama hitungannya, timah ya masih melanjutkan kenaikannya sedikit. Sedangkan untuk nikelnya adalah masih tetap teman-teman. Untuk komoditas sekilas saja karena kita tidak sedang memantau saham-saham komoditas ya. Mungkin batu bara aja yang kita pantau di akhir tahun ya. Baik, kita akan lanjutkan bahasan terkait saham ya teman-teman. Teman-teman, hari ini sudah coba saya obok-obok nih di OLT saya, mostly untuk sektor-sektor hari ini pada bergerak merah ya. Biarpun ada sektor yang hijau tapi tipis hitungannya. Sudah saya coba screening, sebagian besar adalah pada merah ya. Saham-saham farmasi pun juga, farmasi dan rumah sakit, obat itu juga masih pada koreksi dalam ya. Terus hari ini ada yang bergerak yaitu saham-saham otomotif dan saham-saham perkapalan, di mana saya sempat trading beberapa saham ya, SMDR, Wins, Imas, Gajah Tunggal, kemudian Auto ya, semuanya sifatnya trading. Seperti yang saya sampaikan ke teman-teman, saya netting ya, sering banget netting, dan dalam trading saya menggunakan tape reading. Jadi sekilas banget ketika melihat satu saham yang benar-benar sedang awal-awal bergerak, saya biasanya masuk dengan menggunakan tape reading. Namun sifatnya netting atau trading, dimana sore udah saya netkan lagi. Walaupun ada beberapa sih yang saya inapkan ya teman-teman kalau kondisinya bagus. Hari ini udah saya coba untuk melihat nih beberapa saham yang biasanya malah sebagian besar adalah turun ya. Beberapa saham yang saya pantau kemarin sebenarnya mulai rebound, namun demikian ternyata juga banyak yang kembali turun teman-teman. Oke, kita akan cek dulu nih ya beberapa saham dulu, updatean dulu. Nggak banyak hari ini teman-teman, karena jujur aja di sesi 2 marketnya bantingannya ngeri juga, banyak-banyak saham yang akhirnya ngebentuk shooting star ya. Yang pertama kita cek dulu, ini adalah bahasan saham kemarin, ini adalah ERA ya, ERA Jaya Swasembada. Ini masih naik ya, masih naik, dan kenaikan hari ini candlenya mengcover candle yang kemarin. Resistannya dari si ERA ini ada di 436 ya teman-teman. Langsung kita cek di sini untuk ERA, sayangnya asingnya net sell sedikit hari ini. Volumenya masih biasa saja. Untuk ERA pas breakout aja kemarin 2 hari volumenya besar. Kita lihat dulu untuk ERA di sini. Apakah intraday-nya ada yang menarik? Kita cek agak lama loadingnya ya. ERA. Ini ERA teman-teman, loadingnya memang agak lama. Ini di sesi dari awal memang sebenarnya tidak ada yang signifikan, tapi di sesi 2 closing ada tarikan nih signifikan banget. Dan buyer yang buy di ERA ini 61% buy at over ya. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah TPIA ya, TPIA. Tapi TPIA ini sama dengan yang kemarin. Ini saya nggak bisa bahas secara teknikal karena ini saham masih all time high. Jadi ya belinya adalah ketika terjadi retracement. Saya udah nggak punya tapi pengen punya, tapi belinya ketika terjadi retracement ya, karena juga udah tinggi. Jadi masuk list aja dulu untuk TPIA ya. TPIA oke. Volume biasa, sehingga masih masuk terus ya teman-teman. Kemudian kita cek di sini untuk TPIA ya. Oke, TPIA loadingnya dulu masih biasa aja, tidak ada yang signifikan nih. 54% malah masih sell at bid ya. Baik, kemudian kita cek dulu teman-teman brand, karena brand hari ini sebenarnya cukup bagus. Sayang
pergerakannya masih di situ-situ aja. Saya masih punya teman-teman, memang agak bosen ya. Apakah bosen ini menandakan akan bergerak, karena seringnya begitu ya teman-teman. Ini brand benar-benar pelan-pelan banget untuk pergerakan dari brand ini. Brand itu 7525 teman-teman, ini merupakan resistan yang alot ya, karena sudah berapa kali di situ ini barang nggak mampu lewati 7525. Berarti 7525 itu merupakan resistan yang alot bagi brand. Dimana untuk asingnya 3 hari ini masih masuk terus ya untuk brand. Asingnya 3 hari ini masih masuk terus. Oke teman-teman, kita cek dulu brand closing di 7500. Nah ini jelang closing aja ada tarikan. Udah 2 hari sebenarnya jelang closing brand selalu ada tarikan. 52% sell at bid, masih imbang aja, nggak ada yang signifikan di brand ini. Baik, kita cek beberapa sampel saham-saham layaran ya, tapi closingnya nggak begitu bagus teman-teman. Closingnya nggak begitu bagus karena banyak yang turun. Tapi nggak apa-apa, saya bahas dulu ya, karena ini sebenarnya lanjutan bahasan dari kemarin teman-teman. Oke, SMDR ya, ini bahasan dari kemarin juga lanjutannya. Sebenarnya kemarin saya bahas juga udah. Nah ini adalah SMDR, dimana kemarin breakout ya, saya masuk kemarin 300 sampai 322. Hari ini mulai masuk lagi tapi trading aja. Dan saya nggak nyangka kalau ternyata closingnya ini barang seperti ini ya, closingnya seperti ini. Nah ini nanti saya akan bahas deh, ini dia alasannya kenapa dan kemungkinannya seperti apa ya untuk saham ini. Jadi kita cek dulu SMDR, kita cek dulu ya, loadingnya agak lama nih. Nah ini untuk SMDR di sesi 2 memang dibuang nih, sesi 1 oke, sesi 2 dibuang. Dominan sellernya 54% teman-teman. Dominan sellernya 54% untuk SMDR. Kemudian kita cek WINS dulu. WINS saya sempat masuk hari ini, cepat sekali, jadi udah saya buang juga. Dan saya sama juga nggak tahu, karena awal-awal aja saya masuk, sesudah saya take profit saya udah nggak pegang lagi. Ternyata closingnya adalah shooting star ya. Nah, jadi sepertinya nanti akan masuk bahasan yang sama ya. Ini asingnya juga keluar. Oke, kemudian untuk WINS nanti bahasanya akan saya ulas kenapa bisa demikian. Nih WINS itu awalnya bagus, jelang sesi 2 jam sebelum sesi 2 udah mulai jualan nih ya. Kemudian ada lagi Soci, saya hari ini tidak masuk Soci, 2 aja WINS sama SMDR ya. Oke, kita lihat dulu untuk saham kapal nih Soci, kita cek. Ini juga lebih tinggi sebenarnya, sama juga balik arah lagi. Oke, kita coba gambarin Fibonacci-nya ya. Ini berguna untuk melihat kita di mana-mana sih resistannya dia. WINS ini juga secara target kenaikannya sudah hampir sampai di 50 retracement. Memang kenaikannya kenceng, jadi sudah resistan pertama dilewatin, resistan kedua dilewatin tadi, namun ternyata mampu ya. Kenapa kok bisa demikian ya? Saham-saham yang sebenarnya awal-awal gasnya kenceng tapi kok tiba-tiba udah balik arah aja. Baik, kita tuntaskan dulu untuk bahasan Soci dulu. Hasilnya masih net sell, volume hari ini besar sekali, net sell dan turun dan besar sekali. Kita lihat average-nya 188, 198. Berarti ini average-nya masih tinggi nih. Soci, WINS ini 419. Wah, ini average-nya masih tinggi teman-teman. SMDR 360. Ini average-nya masih tinggi. Jadi apa? Ini barang sepertinya jelang closing ini benar-benar masif dumping atau dijual dengan ini yang kenceng ya, dengan pressure yang kuat. Dan kita bisa lihat di sini
dijual dengan pressure yang kuat, wins. Oke, ini kita tambah Shochi. Kita cek dulu. Oke, ini ya kan, ini Shochi juga ditutup, itu tutupan tuh dijual. Shochi, kemudian wins, kita cek dulu. Nah, sama ya, di jelang closing dijual. Kemudian ada SMDR. SMDR sebentar. Ya, rata-rata di jelang closing dijual. Artinya apa? Rata-ratanya masih pada di atas. Rata-ratanya masih pada di atas, tetapi tiba-tiba dibuang. Kalau menurut saya, teman-teman, saya percaya ada satu teori yang sering saya pegang, saya anut lah istilahnya begitu. Satu saham yang baru rebound dari tren turunnya. Jadi ini ke tren turunnya kan. Ya, Shochi, kemudian wins, ini kan juga baru rebound dari ini. Kalau wins ini sebenarnya udah cukup lama sih. Nah, ini kan baru rebound juga. Ya, baru rebound dari tren turunnya. Kemudian juga SMDR. SMDR itu malah long downtrend. Sebenarnya kenaikan SMDR ini udah 3 harian. Wins udah cukup lama juga, pelan-pelan. Shochi yang baru tiba-tiba hari ini. Nah, saham-saham ini, teman-teman, kenapa ini mulai rebound tapi justru kembali turun? Ya, multi alasan ya teman-teman, banyak hal yang bisa mendasari hal ini. Yang pertama, jelas ini saham kan masih dalam fase downtrend ya. Jadi fase downtrend seperti ini sangat mungkin orang-orang masih pada pegang di harga atas, belum keluar ya. Jadi orang-orang yang masih pegang di harga atas itu, misalkan di area sini ya, ini belum keluar. Mungkin sudah average tapi belum keluar, atau mungkin sudah keluar di bawah, atau mungkin nunggu harganya naik. Sama seperti wins ini juga, di sini kan pernah ada nih satu area demand yang kuat, sehingga ketika sudah di area itu orang-orang berharap oh ini sudah murah. Ternyata dia jebol dan membentuk satu demand area lagi. Ternyata masih jebol, sehingga ketika ada orang yang masih pegang sahamnya dan tiba-tiba sahamnya naik, itu orang itu secara naluri dia akan coba keluar dulu untuk mengamankan modalnya. Itu terjadi hampir di semua orang. Misalkan saya pun juga demikian. Misalkan saya pegang saham brand ya, hari ini nggak naik-naik. Misalkan average saya di 7425 lah misalkan. Hari ini kan di area situ brandnya. Maka ketika sampai di situ, saya berpikir saya amankan modal dulu daripada nyangkut lagi gitu. Itu istilah yang disebut dengan resistant volume, yaitu volume orang-orang yang nyangkut di harga atas, yang mana dia akan mencoba untuk mengamankan modalnya dulu dengan keluar dulu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saham ini memang volatilitasnya tinggi banget ya teman-teman. Saham-saham ini volatilitasnya tinggi banget. Rentangnya lebar hari ini seperti wins, ini kan tipis-tipis ya. Shochi ini juga tipis-tipis bid overnya. SMDR juga. Sehingga dimungkinkan saham-saham tersebut ketika dia bergerak, dia menjadi tujuan dari para trader cepat ya, scalper trader cepat begitu. Sehingga ketika mereka masuk dan mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka akan melakukan stop ya, mengeksekusi order stop ya, stop loss, sehingga bagaimanapun tetap terjadi guyuran. Kadang bahkan mereka menjual yang day trading ya, menjual pada harga berapapun karena memang mereka day trading. Seperti itu. Nah, kira-kira saham-saham seperti ini masih mungkin lagi naik nggak? Nah, ini teman-teman, ini kuncinya ya. Saham-saham seperti ini menurut saya
coba dicek besok ya. Karena apa yang mendasari saham ini bergerak mungkin saja ini terkait berita tentang kapal ya. Silakan teman-teman baca, cari sendiri. Ya, mungkin drive pergerakannya itu 3 hari ini sebenarnya cukup oke ya. Naik 3 hari. Ini kan saya baca, saya ngelihatnya saya kemarin udah masuk ini SMDR, bukan hari ini aja. Artinya kemarin belum begitu rame ya. Kalau hari ini jujur rame banget. Nah, seperti ini kalau saya itu kalau chaos itu saya biasanya exit memang. Tapi kalau misalkan ternyata powernya masih kuat, itu besok akan saya pantau apakah dia akan mampu lagi untuk mencoba untuk naik lagi. Contohnya Wins ini ya, yang ini dimana ini, sorry, yang Sochi ya. Sochi ini ternyata kenaikannya dia juga udah kenceng banget, udah sampai 50 retracement. Oke, contohnya yang Wins saja deh, ini. Nah, ini mencoba untuk naik nih, tapi ternyata masih kena hambatan dari sini karena ini adalah resistan volume. Ini mungkin orang-orang yang nyangkut masih banyak di situ sehingga keluar dulu ketika harga saham di area itu. Nah, kuncinya adalah bisa atau enggak dia bertahan itu adalah ketika volume yang akan keluar itu sudah lebih kecil daripada yang masuk, sehingga buy-nya lebih kuat daripada sell. Itu bisa membuat saham-saham ini naik, teman-teman. Jadi kuncinya besok ya, dilihat dulu untuk saham-saham tersebut. Baik, kemudian kita intip dulu IMAS. Hari ini saya sempat trading IMAS, tapi trading aja, dan setelah saya jual tiba-tiba saya lirik kok IMAS sudah arah ya. Jadi karena saya menggunakan laptop saya kecil, saya nggak bisa memantau seluas mungkin seperti saya menggunakan layar besar di komputer saya. Hari ini asingnya masih net sell, naik dengan volume besar sekali. Untuk IMAS kita akan cek dulu IMAS, teman-teman. Kita akan cek dulu sebentar, lagi loading ya. Lagi loading, internetnya lambat banget soalnya di sini saya. Oke, kita cek dulu. Ya ini. Memang di sekitar sesi 2 dia memang di gas full ya. Tapi ternyata nggak signifikan, teman-teman. 53% masih dikuasai oleh seller ya, sell at bid. Baik, kemudian hari ini saya kemaruk banget, teman-teman. Masuk hampir di 2 saham kapal dan di 2 saham otomotif ya. Salah satunya auto dan IMAS ya. Auto saya masuk, tapi sayang banget closingnya dia adalah doji. Ini sama juga menurut saya. Ini masih banyak yang coba masuk kemarin-kemarin dan nyangkut, sehingga ketika hari ini masuk naik, ketika hari ini naik itu banyak yang coba take profit dulu. Nah, ini saya masih tunggu besok ya, karena ini saham bagus juga. Nah, ini ada volume besar hari ini, asingnya juga 3 hari ini oke ya untuk auto ini kan dulu sering saya beli, tapi break dari 300.000 saya udah nggak pernah pegang lagi. Sekarang bagaimana pergerakannya, kita cek dulu loadingnya. Masya Allah, lama sekali loadingnya, lama sekali teman-teman ya. Loadingnya lama sekali saya, ini internet saya. Nah, ini auto itu di sesi 2 memang dominan buyernya nongol ya, sehingga harganya langsung melejit. Namun closingnya juga sama, ini dibanting. Hari ini pokoknya banyak sekali saham bantingan ya, karena untuk auto ini juga pergerakannya juga mirip-mirip dengan saham-saham yang ini. Pergerakannya juga mirip dengan saham-saham yang saya bahas tadi, yaitu masih pada downtrend begitu. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah gajah tunggal. Kita cek hari ini bagus ya, asingnya masuk tebel nih, asingnya solid, volume juga solid. Untuk gajah tunggal volumenya masuk solid juga. Kemudian kita cek dulu. Nah, ini sayangnya dia juga doji hari ini ya.
Kenaikannya doji meragukan dan di 1200 pun dia nggak mampu. Kita pantau di besok. Saya masih sifatnya masih tradingan saja teman-teman. Nah kemudian untuk sekedar warning catatan watchlist saja untuk Arto ini masih di area 2937. Ini barang tradingan rentangnya cukup lebar ya. Bisa diperhatikan bagi yang hafal pergerakan Arto. Saya udah nggak ada barang sekarang. Nah kemudian kemarin habis trading Raja, ternyata hari ini dibanting seperti ini. Saya udah nggak punya barang, tapi besok saya akan pantau ya, karena saham-saham yang turun dalam itu biasanya akan saya pantau ketat pergerakannya Raja ya. Nih seperti ini, hari ini asingnya banyak keluar ya teman-teman. Oke baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kenapa banyak saham yang mulai rebound tapi kembali turun. Sudah saya bahas di bahasan sebelumnya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya.